hormati Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sidoarjo, Ibu Raden Amalia Esos. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Sidoarjo, Bapak Saifuddin Jupri MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Itaba serta pada para pencari kerja. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di aula SMK Itaba Negara Sultan Akhir tidak usah apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya suatu masalah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berjaya. Selanjutnya saya terima kasih sekali pada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir dalam rangka acara Job Fair SMK Itaba 2023. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan susunan acara. Adapun susunan acara sudah terancam sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga sambutan, dan yang acara yang keempat terakhir adalah doa. Untuk mengikat waktu, marilah sudah kita buka acara bagian yang sudah berjaya. Mudah-mudahan acara pada bagian ini senantiasa berkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadirin yang sholih al-Fatihah. Terima kasih. Hari ini saya hormati acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Adi Mukhalifah. Kepadanya saya persilakan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Kepada saudari Adi Mukhalifah saya sampaikan terima kasih. Hadirin sekalian, acara ini adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Itaba kepada yang terhormat Bapak Joko Siswanto MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Gus Anwaruddin, Ketua Yayasan Al-Fajr
Ibu Ainul Amalia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang sangat luar biasa. Ini pertama kali beliau hadir di SMK Itabar. Ini satu keberkahan buat kami di SMK Itabar, Kerabat Panjenengan Segawira. Yang saya hormati Pak Saifudin Jubri, mewakili dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati dari perwakilan perusahaan yang menjadi mitra SMK Itabar, yang hari ini kita melaksanakan job fair dan open recruitment. Sebenarnya hari ini tidak hanya job fair, tapi langsung open recruitment. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan seluruh para pencari kerja yang semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kesuksesan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Bu Kadis, juga Pak Jupri yang saya hormati, perlu kami laporkan kegiatan job fair atau open recruitment ini menjadi salah satu agenda rutin yang ada di SMK Itabar. Ini mungkin tahun kesekian, tahun keempat atau kelima kita mengadakan job fair. Memang formatnya berbeda-beda. Tahun ini sebenarnya kita tidak hanya job fair, tapi open recruitment seperti yang kami sampaikan tadi, berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Bu Kadis, kita melaksanakan job fair ini diikuti 15 perusahaan, 16 perusahaan, tapi hanya job fair saja. Jadi anak-anak tinggal lamaran pekerjaan, kemudian nanti pencari kerja akan dipanggil, dites di perusahaan. Untuk tahun ini kita coba format yang berbeda. Tahun ini kita laksanakan walaupun tidak banyak perusahaan, tapi betul-betul melaksanakan rekrutmen anak pencari kerja. Ini dites langsung. Jadi hari ini nanti akhirnya setelah pembukaan anak-anak mengadakan atau pencari kerja ini diadakan proses seleksi, proses wawancara dan tes. Jadi ada 4 tes yang dikerjakan karena memang betul-betul open recruitment. Dan karena open recruitment memang formasinya atau strategi kita bedakan dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita membuka secara luas sehingga waktu itu pesertanya membludak luar biasa. Pesertanya hampir 500-600 peserta. Kali ini kita batasi dan kita bagi menjadi 2 sesi dengan asumsi karena nanti harus tes, kita batasi jumlah pendaftarnya, kita batasi waktunya. Tapi mohon maaf kalau hari ini ternyata pesertanya banyak yang molor karena tadi di grup menganggap terus nanti saya di sesi 2, padahal kita menganggapnya mungkin sama seperti tahun sebelumnya, kita job fair hanya lamaran selesai tidak. Tapi hari ini sebenarnya adalah pendokumen dari perusahaan yang nantinya para pekerja setidaknya sudah tahu hasil yang dia dapat, pekerjaan apa yang dia inginkan dan lain sebagainya, bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka dan berwawancara langsung dengan perusahaan. Maka kita batasi perusahaannya, kita batasi pesertanya, kita batasi waktunya. Jadi ini yang kami lakukan Ibu Kadis kepada para peserta, para pencari kerja dan juga perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang mitra dengan SMK Itabar. Dan kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Semoga ini tidak menjadi kerjasama yang pertama dan terakhir, karena terus terang ini perusahaan yang berbeda dari perusahaan sebelumnya. Jadi memang perusahaan yang kita sudah klarifikasi merupakan perusahaan yang kredibel, yang betul-betul menyalurkan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang memang sudah terpercaya. Jumlah pendaftar memang
kita batasi dengan asumsi kemarin satu sesi itu 120 peserta, karena jumlah perusahaan yang terbatas, ruang yang terbatas, waktu yang terbatas. Di sesi pertama 120 peserta, sesi kedua 120, kita batasi 240 peserta. Khawatir nanti membludak seperti yang tahun sebelumnya. Alhamdulillah ini semua perusahaan sudah hadir. Nanti harapan kami kepada perusahaan, anak-anak yang punya komitmen kuat datang dengan penuh semangat itu jadi salah satu pertimbangan. Datang paling pagi anak-anak yang hadir itu pembukaan ini termasuk salah satu para pencari kerja yang betul-betul serius ingin bekerja. Ya, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan prioritas yang datang awal ikut pembukaan memang betul-betul anak-anak yang serius mencari pekerjaan. Oke, saya kira itu semoga dengan software rekrutmen di SMKIKP ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya para pencari kerja dan dunia. Karena ini mohon maaf Bu, ini menjadi komitmen saya setiap awal tahun pelajaran kepada orang tua wali murid senantiasa menyampaikan komitmen SMKIKP tidak hanya mengantarkan anak sampai lulus, tapi sampai bekerja. Upayanya bagaimana? Salah satunya sekolah sekuat tenaga berupaya bagaimana sekolah bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan. Itu yang komitmen, itu yang terus menerus saya ingatkan betul, dan tidak hanya 1 tahun 1 kali. Harapannya nanti kita punya strategi jangan sampai anak lulus SMK itu menganggur, dan sebagainya, terutama anak yang di SMK. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau tempatnya juga panas dulu atau sangat, dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagi sambutan dari Bapak SMKIKP kepada Bapak Joko Suwanto. Kami sampaikan terima kasih. Hari ini saya hormati acara berikutnya adalah sambutan dari Yayasan Al-Badriyah SMKIKP kepada yang hormat Gus Nur Huda. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo dan seluruh panitia serta para pelamar pekerja yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk melakukan tes dalam rangka acara job fair di SMKIKP. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Saya mewakili atas nama yayasan terima kasih untuk peserta yang sudah datang. Padahal yang lainnya belum datang, ini yang sudah datang. Terima kasih sudah datang sepagi ini. Ini calon-calon tenaga kerja yang patut diacungi jempol karena yang lain belum datang dan yang segini sudah datang. Terima kasih juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan kesempatan terhadap peserta-peserta ini nantinya. Semoga perusahaan-perusahaan nanti mendapatkan
pekerja-pekerja ataupun calon pekerja yang berkualitas, yang sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan-perusahaan. Untuk anak-anak atau peserta ini nanti semoga hasilnya juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekali lagi saya mewakili yayasan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penjamuan ini kurang berkenan di hati para hadirin. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini untuk perusahaan-perusahaan semoga tidak bekerja sama dalam waktu ini saja, tapi dalam waktu jangka panjang semoga tetap bisa bekerja sama dengan SMK kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panggilan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Yayasan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Saya sampaikan terima kasih. Dari saya hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo kepada yang terhormat Ibu Ain Amalia Esos. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Yayasan Al-Fatihah Gus Anwaruddin dan perwakilan dari Yayasan Gus Huda menurut waktunya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala SMK kita Bangunan Pak Joko Siswanto MPDI menurut Bapak. Yang saya hormati dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Pak Jupri. Alhamdulillah beliau diparingi sehat bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan saya hormati juga para Dudi dunia usaha, dunia industri yang hadir pada pagi hari ini, serta anak-anakku semuanya, para pencari kerja, baik itu alumni SMK Kitabah maupun alumni SMK yang lain yang hadir pada hari ini, tak lupa juga kepada Bapak Ibu guru yang ragu pada hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semuanya diparingi sehat untuk bisa hadir di kegiatan job fair dan penguatan kelembagaan BKK di SMK Kitabah ini. Dan alhamdulillah semua diparingi sehat untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita semuanya dalam di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pencari kerja yang saya hormati yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara masalah kesempatan kerja, berbicara masalah kesempatan kerja ini tidak lepas dengan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, saya bercerita tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo, tidak berbicara kondisi ketenagakerjaan di kabupaten yang lain. Kabupaten Sidoarjo ini adalah salah satu kabupaten di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, yang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai julukan kota industri. Jumlah industrinya juga tidak sedikit. Kalau berdasarkan catatan di Disnaker itu kurang lebih ada 7.000 sekian. Itu dengan kategori ada industri besar, ada industri menengah, industri kecil, bahkan industri
sampaikan Kabupaten Sidoarjo ini yang perlu harus kita lakukan peningkatan yang mungkin peningkatan ini juga membutuhkan perjuangan yang tidak kecil. Salah satu PR kita adalah bahwa ketika kita bicara kota industri, ternyata di Sidoarjo ini tidak diimbangi dengan angka penganggurannya juga rendah, tetapi sebaliknya. Jadi angka penganggurannya di Sidoarjo ini bisa dikatakan menduduki peringkat juara pertama se-Jawa Timur. Jangan ditepuk tangani ya, karena ini bukan prestasi. Ini Pak Jupri mesa-mesa dulu. Peringkat pertama se-Jawa Timur dengan jumlah pengangguran kita di angka prosentase saat ini 2023 itu di kisaran 8,05. Bu, berarti tahun kemarin bagaimana? Tahun kemarin ketika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan Pak Joko, turunnya 0,75%. Turun memang Pak, tapi tidak signifikan turunnya. Kalau di tahun lalu turun 2,9%, sekarang hanya 0,75%. Jadi posisi 8,80 di tahun 2022. Sekarang hasil rilis dari Sakernas BPS terakhir kemarin baru dirilis tanggal berapa ya? Tanggal 6 November itu sudah dikirim ke kami. Ternyata ada penurunan 0,75 dari 8,80 sekarang 8,05. Ini yang saya katakan bahwa kita membutuhkan perjuangan yang tidak kecil. Ternyata menurunkan angka pengangguran itu juga tidak mudah. Ada satu pembahasan yang menjadi pemikiran kita secara rasional. Baru kemarin kami ini melaksanakan kegiatan termasuk penguatan kelembagaan PKK di Kabupaten Sidoarjo yang narasumbernya kita ambilkan dari langsung Kementerian Ketenagakerjaan melalui Zoom meeting. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa evaluasi perubahan paradigma sekarang ini Pak. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa ya Bu, ketika angka pengangguran tinggi kok tidak selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Jadi penganggurannya dhuwur Pak, kemiskinannya itu berkurang. Lucu ya Pak ya. Mestinya penganggurannya itu tinggi, Gus Anwar dan Sewu, itu mestinya angka kemiskinannya juga ikut tinggi karena ada si nganggur. Tapi fenomenanya sekarang itu dibalik Pak. Jadi angka pengangguran tinggi tapi angka kemiskinannya turun. Terbukti Sidoarjo ini turun 0,50 dari 5,50 menjadi 5% sekarang. Turunnya 0,50. Fenomenanya begitu Pak. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kita tidak ada mendiskriminasikan tidak, tapi ini berdasarkan kajian. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain seperti Ponorogo, Blitar, Nganjuk dan sebagainya, itu malah sebaliknya. Ketika angka TPT penganggurannya itu rendah, maka tidak dibarengi dengan angka kemiskinannya juga turun, tetapi sebaliknya semakin naik. Ini fenomenanya yang sekarang harus kita pahami. Ternyata hasil kajian mereka itu begini, bahwa kalau angka kemiskinannya di Sidoarjo ini turun Bu, berarti secara analisa kesejahteraan orang Sidoarjo ini naik. Kesejahteraannya naik, perekonomiannya baik, itu menyebabkan angkatan kerja kita, anak-anak kita itu enggan untuk mencari pekerjaan. Dianggap wong tuane sik kuat ngimoni. Nah, itu Pak. Hasil kajiannya begitu. Jadi dianggap orang tuanya itu masih kuat ngimoni. Kadang-kadang bahasanya orang tua ngaten. Wis gak usah golek pegawai nang
pengangguran di Sidoarjo ini adalah memang betul-betul masyarakat Sidoarjo yang belum menerima kesempatan kerja, alias kayak ngelamar balik. Akhirnya saya jadi pengangguran. BPS data kerja apa masih nganggur dulu. Kemudian segmen yang kedua itu adalah penduduk masyarakat Sidoarjo yang tadinya sudah bekerja karena terjadi fenomena COVID kemarin yang sudah memporak-porandakan perekonomian selama 2 tahun berturut-turut. Akhirnya banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan kerja kembali. Melebu maneh nang pendataan dari wong nganggur. Kemudian yang ketiga, Pak, ini akan menjadi mata kita terbelah. Ini ada korelasinya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu adalah segmen masyarakat Sidoarjo yang memang pengangguran itu menjadi profesi. Passionnya banyak sebenarnya nganggur. Ini korelasinya apa yang saya sampaikan tadi. Karena dia menganggap kesejahteraan dan perekonomian orang tuanya masih kuat, sehingga mereka dan laku susah-susah berpegawai mobil, warisan pajak atau warisan bener. Dihitung Pak, waduh warisannya makku, bapakku, ayahku, mamiku, papiku. Ya, petung turunan kan entek Pak Jupri. Tapi dia lupa kalau dia turunan yang ke-8 ke-9. Oke, sehingga kapan akhirnya dia lupa Pak, hitungnya sampai 7 tok Pak Jupri. Padahal dia turunan ke-8 ke-9. Entek kau manis. Itu begitu Pak. Ini saya ceritakan yang aslinya nih di lapangan. Nah sekarang itu yang menjadi PR kita, selain yang belum dapat kesempatan kerja, kemudian yang sudah bekerja menjadi PHK, kita juga mencarikan anak-anak dan menggugah semangatnya anak-anak yang menganggap bahwa pengangguran itu adalah salah satu profesi. Ini yang menjadi persoalan besar yang saya katakan effortnya itu tidak kecil untuk menurunkan angka TPT itu. Lah kalau kesejahteraan di Sidoarjo itu selalu meningkat, angka kemiskinan turun, ini akan menjadi ancaman kita dari Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan TPT lagi. Sebenarnya kan kita ini memberikan semangat kepada dari kita para pecatur-pecatur ini, yuk ojo delok secara perekonomian, tapi anggaplah bahwa pekerjaan ini bisa merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kemiskinan. Orang bekerja itu mencegah untuk menjadi miskin. Kalau sudah bekerja, tabungan penghasilan, adik-adikku semuanya bisa melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan dan sebagainya. Karena punya penghasilan, pikirannya itu jalan. Tapi kalau sudah pengangguran, bisanya hanya ngopi, moco koran, delok berita, yo gak bisa melakukan apa-apa, hanya moco tok. Akhirnya pikiran-pikiran kita menjadi mati. Itu yang terjadi. Kemudian persoalan yang besar lagi yang terjadi di Sidoarjo ini, ketika angkatan-angkatan kerja kita di Sidoarjo ini sudah mendapatkan pekerjaan, ya sih orang masalah Pak. Sudah mendapatkan pekerjaan itu masalah yang timbul yang baru ini, anak-anak kita itu tergolong generasi-generasi yang tidak memiliki daya juang dari kompetisi dan sebagainya. Masalah lagi. Padahal sudah menerima prakerja Pak, sudah masuk kerja. Tiba-tiba kalau sudah bekerja di salah satu perusahaan, akhirnya terus terjangkit penyakit mutakhir Pak. Loh kok mutakhir? Mundur tanpa berita. Jadi resign Kak, ada ngomong mundur, besoknya begawe 2 hari Kak melebu 3 hari, Kak melebu 4 hari, Kak melebu dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu juga menjadi problem kita di Sidoarjo. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya
semuanya loh Pak SMK itu punya kesempatan seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk kami. Tidak semuanya Pak. Bahkan sekarang ini posisi-posisi anak-anak kita SMK yang sudah mendapatkan ruang job fair ini diiri Pak sama yang lulusan-lulusan SMA. Nggak tahu Pak Jumai. Saya seringkali digeluki oleh lembaga-lembaga SMA. Bu, saya bu SMA itu kok Pak oleh kegiatan seperti di SMK. Perhatiannya di sana kok hanya untuk SMK. SMA tidak pernah tersentuh. Ini saya kembalikan lagi pada saat itu saya ketemu Pak Lutfi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Sidoarjo Surabaya. Saya sampaikan Pak Lutfi, kalau aku ditanya seperti ini jawabanku terus tinggi. Pak Lutfi ya bingung. Saya ingin bu orang SMA double track iyo Pak. Cuman kan nggak semuanya. Ternyata Pak, anak-anak SMA kita itu yang di Sidoarjo ini, kalau kita analisa secara survei ele-elean ini Pak, tidak ada survei secara akademisi. Itu ternyata anak-anak kita yang di SMA itu tidak secara keseluruhan loh Pak, kepingin melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Bahkan mereka itu banyak sekali yang mengharapkan bisa langsung bekerja. Banyak sekali yang ingin melanjutkan bekerja Pak, anak-anak SMA kita ini. Berarti ini juga menjadi tantangan kami dari Dinas Tenaga Kerja untuk selalu memberikan kesempatan-kesempatan kerja job fair gini bagi anak-anak kita yang lulusan SMA. Hanya persoalannya anak-anak kita SMA ini tidak dibekali oleh keterampilan yang dimiliki oleh anak-anakku yang ada di SMK. Balik mana Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekaligus dalam kesempatan ini saya matur nuwun sangat ke dunia usaha industri yang sudah memberikan peluangnya, kesempatan kerjanya untuk anak-anak kita, alumni kita saat ini. Ngapunten ya Pak, cuacanya memang panas ya. Mbak Ira ada tisu nggak? Sampai keringat. Oke, mohon maaf, nggak apa-apa karena memang cuacanya seperti ini Pak. Saya sampai ngirit kemarin dari Malang itu sudah panas bau hujannya. Saya sampai begini aja saya seger. Ini. Jadi memang Sidoarjo ini cuacanya ini Pak. Biasanya kalau hujan kali-kali, jatah hujannya kali-kali. Tadi katanya teman-teman banyak proyek dulu di Sidoarjo, jadi ditahan hujannya oleh Pak Awang. Saya lanjutkan ya Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya matur nuwun sangat ke dunia usaha, dunia industri. Hari ini mungkin ada 4 judi yang rampung hari ini, tapi memang sistemnya tidak hanya seleksi tapi langsung rekrutmen. Saya tidak apa-apa untuk saat ini judinya mungkin hanya 4 yang membutuhkan dari lulusan kitabah, tapi mudah-mudahan ke depan tadi Pak Gus Buda sudah mengaturkan hari ini jangan menjadi yang terakhir kan begitu ya. Ikatan antara dunia usaha, dunia industri dengan SMK Kitabah, tapi diharapkan ini adalah ikatan awal yang nantinya akan menjadi berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Anak-anak kita ini butuh tempat kesempatan kerja, tetapi saya berpesan untuk adik-adik para pencatat ini, nanti kalau sudah mendapatkan pekerjaan dari hasil seleksi hari ini, rekrutmen hari ini, ada 2 hal yang ini tidak bisa ditawar. Yang pertama, kalau sudah mendapatkan pekerjaan, berusaha untuk mencintai pekerjaannya. Cintai pekerjaan yang kamu pilih. Jadi kalau kamu sudah menetapkan pilihan di pekerjaan itu dan diterima, konsekuensinya kamu harus mencintai pekerjaan itu. Ojo sekali-sekali mundur karena pilihannya sendiri. Itu nanti akan menjadi catatan terburuk di dalam sejarah hidup sampean. Sudah milih pekerjaan itu sendiri, tahu-tahu sudah dilakoni mundur-mundur dewi. Ya. Ibaratnya peribahasa kalau sudah meludah tidak boleh dijilat lagi, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah berusaha untuk mencintai pekerjaannya,
Dua hal ini ibaratkan NKRI itu biasanya semangatnya harga mati. Kalau kamu sudah mencintai dan menikmati prosesnya, saya yakin itu akan menjadi sebuah catatan sejarah yang terbaik dalam hidupmu. Karena tidak ada adik-adikku semua, anak-anakku semua, tidak ada sebuah proses itu yang tidak ada awalannya dan tidak ada akhirnya. Semua ada awalannya dan nanti akan berakhir. Ya. Jadi di awal itu kok gak enak, berakhirnya nanti enak. Itu biasanya seperti itu. Dan itu sudah hukum alam. Hukum alam. Tidak ada kalau adik-adikku semuanya melihat kalau sekarang konten-konten ya di media sosial yang menunjukkan keberhasilan pengusaha skincare dan sebagainya, waduh sing dituku mobil Ferrari, mobil begini dan sebagainya. Kalau memang itu berasal dari proses yang instan, saya meyakini itu wajar gitu ya. Tapi kalau proses itu diawali dengan proses kerja yang betul-betul diawali dari nol, kemudian diupayakan akhirnya menjadi sukses dan sebagainya, saya yakin apa yang kalian perjuangkan saat ini akan mendapatkan dan akan menuai hasilnya nanti di kemudian hari. Dan itu sudah hukum alam seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat kegiatan job fair hari ini. Mudah-mudahan dari 240 para pencaker yang diberikan peluang kesempatan kerja saat ini oleh SMK Itaba, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Pak Judi ini. Amin. Kalau orang itu saya kan dibagi papat oleh Pak ya, enteng deh. Mudah-mudahan semuanya diterima dan mudah-mudahan diterimanya di bidang yang sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, kalau nanti sesuai passionnya pasti bisa mencintai. Ya. Dan tak lupa juga ada ibu semuanya bekali dirimu dengan semangat kerja, etos kerja, soft skillnya, attitude dalam bekerja ini juga penting. Ya. Punya kemampuan lebih tapi tidak punya attitude dalam bekerja ya obrolin. Oke, sama saja. Tapi kalau dimodali attitude dalam bekerja, kemudian diperkuat dengan skill dan kemampuannya, itu yang nanti akan menjadi SDM yang unggul dan profesional. Saya kira kata Bapak Ibu sekalian sambutan saya pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan job fair dan penguatan PKK pada hari ini di SMK Itaba menjadikan salah satu sarana yang bermanfaat, menjadikan media untuk adik-adikku semuanya para pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja hari ini. Dan saya doakan semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya. Karena satu hal yang perlu diperhatikan, SMK itu bisa dikatakan SMK yang unggul, profesional dan sukses ketika SMK itu bisa mencetak para alumninya menjadi orang-orang yang sukses. Bukan karena jumlah kuantitas murid yang diterima, tapi bagaimana SMK ini mencetak orang-orang yang sukses ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami Bapak Ibu semuanya, para peserta, para pencaker ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tapi semuanya kami sampaikan real di lapangan yang terjadi, ketenaga kerjaan Kabupaten Sidoarjo, semata-mata untuk menumbuhkan semangat adik-adikku semuanya bahwa kesempatan kerja itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menata masa depan adik-adikku semuanya ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberikan wawasan yang begitu luas kepada kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ibu Ainun Amalia Asas kami sampaikan terima kasih. Hari ini hormati setelah berikutnya sambutan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah Sidoarjo sekaligus membuka acara
Fair SMK Jabar 2023 kepada teman Bapak Syaifuddin Jupri MPD. Waktunya telah saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jabar, Ibu Arya, Ibu Arya selaku Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Bapak Yayasan, Bapak Ibu Guru, maaf dari juri dari perusahaan, Bapak Ibu Guru SMK Jabar. Alhamdulillah tahun ini saya yang kesekian kali bekerja sebagai Joper SMK Jabar ini dalam keadaan sehat alhamdulillah, walaupun memang cuacanya panas, tapi kita syukuri iman yang diberikan oleh Allah karena ada masa-masa panas. Yang saya ingin menambahkan untuk adik-adik saya yang mau melamar pekerjaan, saya mau menambahkan memang dari Bu Arya bahwa Anda nanti kan tertentu ya melamar pekerjaan. Dan kalau sudah diterima, mudah-mudahan masuk. Amin. Memang begini, karakter itu nomor satu dari saya. Ya, nanti kalau kalian diterima suatu pekerjaan, jadi selain kalian menunjukkan kinerja kalian yang baik, karakter Anda itu dinilai, tidak hanya di tempat kerja, dimanapun. Kami juga, Bapak Ibu Guru juga ada sekolah dan karyawan dinilai oleh atasan perusahaan. Jadi kerjakan apa yang kalian yang adik-adik nanti sebagai tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Karena memang proses untuk menjadi, maaf ya, pertama kan kerja saya, proses untuk menjadi, untuk meningkatkan karir itu memang merupakan suatu proses. Proses itu kerja keras, disiplin, karakter, apa yang disampaikan ya, karakter yang besar. Walaupun memang Ibu tadi mengatakan kemiskinan di Sidoarjo itu memang meningkat, karena bukan meningkat, sudah berkurang, tapi pengangguran yang meningkat. Jadi tadi ada yang jangan warisan, orang tuanya kayak sini ada dalam hidup. Salah satu yang ada di tempuh ini jalan yang sangat tepat mencari pekerjaan cuman. Saya sempat dulu mendapatkan amanah dari Bapak Mertua saya, kalau Bapak saya sudah meninggal, bilang bahwa bekerja itu seperti sumur yang bertiap. Ya, walaupun misalkan Anda punya katanya Ibu Arya warisan yang dipakai 7 turunan, ada turunan 8, turunan ke-8. Ibaratnya tabur. Anda tidak bekerja, tapi air ditabur, makin lama makin habis kan. Yang berubah. Beda dengan kalau kita kerja. Walaupun kita tidak punya apa-apa, istilahnya kita ibaratnya sumber yang terus membasahi tanah. Itu tuh hidup istilahnya. Masalah besar ini adalah tergantung dari orang-orang, dari hutan. Jadi yang penting sumber itu terus mengalir, terus jadi membasahi air. Itu ibaratnya kalau kita bekerja. Jadi itu hanya yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kalau diterima, mudah-mudahan diterima, agar nanti meningkatkan kerjanya ya. Jangan kalau dikasih tahu, misalkan kalau kita bekerja biasanya diarahkan itu kita
lagi gitu ya. Silakan. Kalian yang mengganggu waktu kerja itu adalah yang penting. Kerja terbuka itu Anda perlu lihat belajar lagi. Misalkan Anda setelah kerja yang waktu silakan. Tapi tidak sampai mengganggu waktu kerja. Meningkatkan lagi saya masih belajar, tapi sekarang ini masih tidak ada biaya. Kemudian kalau berjalan, bekerja, kemudian ini belajar banyak cara sekali, harus kuliah datang di tempat perkuliahan. Di universitas terbuka itu juga bagus, tapi Anda hanya belajar rumah dan tugasnya itu saya mengalami sih. Saya punya S1, saya bahasa Inggris ketiganya di Indonesia. Kemudian S1 karena saya dinas di Madura, kalau saya kuliah PP tidak bisa. Tapi saya ingin segera saya punya S1. Ketika saya itu lagi TUT, jadi belajar. Waktu itu bayarnya melalui Kampus. Kalau tidak tahu sekarang mungkin kalau IT sudah canggih, mungkin lebih canggih. Kalau sekarang saya maksudnya nggak tahu berapa dicari. Jadi belajar kita di rumah. Nanti ujiannya di UNER. 1 semester ujiannya di UNER. Itu biasanya Minggu atau Sabtu, Sabtu nggak kerja. Dan itu memang tergantung dari kita. Kalau kita ingin lulus tepat waktu, ya kita belajarnya harus betul-betul dikasih modul betul-betul dipelajari, dan tugas-tugas pekerjaan yang harus dikirim. Memang lewat atau pos menurut saya. Kemudian wisudanya pun Jakarta, pusat Jakarta. Itu pun saya ikuti karena saya memang waktunya nggak bisa. Dan ijazahnya dikirim. Kemudian ada undangan ke UNER, sudah ke UNER. Tapi waktu saya tidak ada ikut, saya pikir saya sudah punya ijazah. Dan saya pernah wisuda di UNESA. Mungkin ada ini sebagai pertimbangan adik-adik. Kalau saya bekerja, saya pulang sore, saya ada waktu, saya masih belajar, silakan. Bisa UT itu sebagai memang UT dulu itu dibutuhkan untuk mereka yang bekerja. Universitas terbuka itu untuk mereka yang bekerja, oleh sarjana hukum. Dari satu kelas waktu ujian saya itu ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, campur. Kalau saya dulu jurusan kan bahasa Inggris, tapi ujiannya campur dengan orang-orang yang hukum. Tapi soalnya mungkin itu bisa buat adik-adik kalau ingin melanjutkan, karena saya masih muda, saya sudah bekerja, saya sudah punya uang, saya akan, tapi saya ingin belajar lagi, sebelumnya silakan. Dan bukan sangat bilang jamaah kalau seperti itu. Nama-nama tergantung dari kita. Kalau belajar betul-betul jangan insya Allah tepat waktu lulus. Karena juga tidak mudah lulus kita kan kita. Kalau kita membaca betul, ya, tugas, ya, ujian saatnya datang kerjakan misalkan. Kemudian ada yang sukses semua, ini kerja baik. Sekali lagi itu nomor 1 dimanapun ya. Khususnya nanti di tempat kerja karena waktu ada. Nanti kalau bekerja itu waktunya banyak di tempat kerja, pagi bersama. Itu memang kenapa kita selalu yang kita yakin dan ini selalu mengatakan ke yang muda-muda, tolong itu dijaga. Nomor 1, sehebat apapun Anda nanti di tempat kerja, sepinter apapun kalau itu kita dijelek, itu akan pengaruh karir, kayaknya kan gak banyak suka. Walaupun kerja kelasnya oke, prestasinya bagus,
tapi karakternya juga, terutama pada orang lain, misalkan orang pribadi, itu hati-hati. Karena itu juga doa dari orang-orang, misalkan yang menjadi tanda kutip itu doa juga. Oke, selamat, sukses, lancar, dan jangan lupa itu doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada kelancaran, mudah sukses. Amin. Ya. Saya kira itu ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan doa. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Job fair SMK Ikapan 2023 resmi saya buka. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah Sidoarjo sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Satu Juri MPD saya berikan terima kasih. Hari saya hormati acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Suprapto MPD. Kepada beliau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaman wa salam salih biridai ta'ala al-fatihah wa billahi minasyaitonir ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syariat wa tarfa'una biha ila ma'ala darajat wa tuballighuna biha aqsafayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyikhina wa alimina wa syamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-hiyai wal mat. Allahumma nawwir qulubana wa hasin maqasidana wa sahih umurana wa qdi jami'il hawaiji wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.